والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita menjelaskan itu, kita membaca matanya terlebih dahulu. Kata beliau di sini, babu makhfudatil asma', bab isim-isim yang makhfud. Makhfud sama majrur itu sama saja. Enggak usah bingung, enggak usah debat gara-gara makhfud dan majrur. Hanya saja perbedaannya dari sisi mana? Dari sisi ungkapan atau istilah. Kalau majrur istilahnya ahlu Basrah. Kalau makhfud istilahnya ahlu Kufah. Itu perbedaannya itu aja. Wa illa maknanya satu. Maknanya sama atau enggak? Sama enggak maknanya? Sama. Majrur itu makhfud, makhfud itu majrur. Jar khafat sama aja. Nah, kita lihat. Al-makhfudatu salasatu aqsam. Perhatikan situ ya. Isim-isim yang majrur itu ada 3 macam. Pertama, makhfudun min harf. Dia majrur karena huruf apa? Huruf jar yang jangan hafal itu. Yang kedua, makhfudun bil idhafah. Yang kedua, dia majrur karena dengan idhafah. Inilah yang kita kritik nanti. Yang kita kritik adalah majrurun bil idhafah. Yang sahih apa? Nanti akan kami sebutkan. Yang sahih mudhaf ilaih itu majrurnya bukan bil idhafah tapi bil mudhaf. Faham belum? Faham belum ini? Bil mudhaf. Antum lihat. Yang ketiga, wa tabi'ul makhfud. Yang ketiga ini isim-isim yang mengikuti apa? Isim yang majrur. Itu juga nanti ada kritikan. Yang sahih isim-isim yang majrur mengikuti sebelumnya, sebenarnya dia itu majrurnya dengan huruf jar yang mengejarkan sebelumnya. Karena tanpa huruf jar dia enggak majrur. Faham belum? Kalau para ulama menyebutkan ada 3. Makhfudun bil idhafah, makhfudun bil huruf, makhfudun bit tab'iyah. Nah, yang ketiga ini yang sahih sebenarnya dia majrurnya itu bukan karena ngikutin, bukan. Karena apa? Huruf yang mengejarkan isim yang diikuti. Faham belum? Dikarenakan apa? Huruf yang mengejarkan isim yang diikuti. Nanti akan kami jelaskan nanti. Fa amal makhfudhu bil harf fa huwa ma yukhfad min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Adapun yang dijar dengan huruf adalah yaitu isim yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, rubba wal ba wal kaf wal lam. Artinya semuanya sudah tahu ya. Ila, ke, an, dari, ala di atas, fi di dalam, rubba. Nah, barakallahu fikum. Naam bisa diartikan sedikit sekali, ditaklil ya. Naam, bisa juga kadang-kadang seperti itu. Betapa banyak juga bisa. Naam. Wal ba artinya dengan, ya kan? Wal kaf seperti, wal lam milik. Wa bi hurufil qasam ya al waw wal ba wat ta. 3 ini aja. Huruf qasam hanya 3 ini saja ya. Huruf yang dipakai untuk sumpah hanya 3 ini. Wallahi, billahi, tallahi. Berikutnya kata beliau walladzi. Kata beliau wa bi wa bi rubba wa mud wa mundu. Kata mereka, kata beliau Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, dan juga majrur dengan waw rubba. Jadi ada waw rubba mereka berdalilkan dengan pantun atau puisi. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Syahidnya walailin. Kata mereka walailin itu lailin majrur karena dengan waw rubba. Takdirnya wa rubba lailin. Tapi yang rajih wallahu alam dia majrurnya dengan rubba yang dibuang. Takdirnya wa rubba lailin. Mahum insyaallah ya. Naam. Wa mud wa mundu. Mud mundu artinya sama cuma bedanya sedikit. Paham ya? Nah, mud sama mundu itu artinya sejak. Ma ra'aituhu mundu yaumain. Aku tidak melihat dia sejak 2 hari yang lalu. Paham ya? Atau mud yaumain. Aku tidak melihat dia sejak 2 hari yang lalu. Paham belum? Mud sama mundu itu sama. Paham yang salah ya? Nah, barakallahu fikum. Ma ra'aituhu mundu yaumina. Aku tidak melihatnya sejak hari ini. Ma ra'aituhu mud yaumil jum'ah. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Paham belum? Itu mud sama mundu. Paham? Yang terakhir, wa amma ma yukhfadu bil idhafah. Adapun yang dijar dengan idhafah, ini yang ana sebutkan tadi itu. Nanti akan ada kritikan yang sahih dia majrurnya bukan di idhafah, bukan dengan idhafah tapi dengan apa? Mudhaf. Nah, kita lihat. Fa nahbu qaulika ghulamu Zaidin. Ghulamu mudhafun, Zaidin mudhafun ilaih. Mudhaf itu diartikan yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Itu terjemahan paling simpel sudah. Paham ya? Mudhaf itu yang
disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Itu terjemahan yang paling simpel. Nah, jangan sampai antum keliru ya. Karena ada yang disandarkan, ada yang disandari. Ghulamu Zaidin, anaknya Zaid. Siapa yang disandarkan? Anaknya. Siapa yang disandari? Zaidin. Itu cara menerjemahkan yang paling mudah dipahami. Jangan antum mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Kadang orang bingung dengan lafaz kepadanya ini loh. Orang bingung terhadap lafaz kepadanya. Langsung aja mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham? Ya, na'am. Wa huwa ala qismain ma yuqaddar bil lam wa ma yuqaddar bil min. Ini kurang. Kalau cuma dua kurang ya. Yaitu mudhaf itu ada dua macam. Ada yang takdirkan dengan lam, kepemilikan, ada yang takdirkan dengan min. Falladhi yuqaddar bil lam nahwu ghulamu Zaidin. Yang ditakdirkan dengan lam adalah contohnya ghulamu Zaidin, anaknya Zaid. Takdirnya ghulamun li Zaidin. Mahum? Ewa. Walladhi yuqaddar bil min, adapun yang ditakdirkan dengan min nahwu thawbu khazzin. Thawbu khazzin, takdirnya thawbun min khazzin, pakaian terbuat dari sutra. Khazzin sutra. Khazzin itu sutra. Paham ya? Wa babus sajin, dan pintu babun min sajin. Sajin itu sejenis kayu. Paham ya? Sejenis kayu. Jadi pintu yang terbuat dari kayu. Paham belum? Jadi min itu menunjukkan bahwasannya apa? Nah, pintu tersebut terbuat dari kayu. Paham? Bagian dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin yang terbuat dari besi. Khatamun min hadidin. Mohon insyaallah. Hewan barakallahu fikum, baru kita bacakan di situ. Antum lihat baik-baik. Al asmaul mahfudah, isim-isim yang dijar itu ada 3. Isim-isim yang majrur ada 3. Mahfudun bil mudhaf, ini yang ana sebutkan langsung sahih. Yang dijar dengan mudhaf, nahwu kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Cara mi'rabnya kitabu mudhafun marfu'un wa alamat rafihi, karena dia mudhaf. Marfu' kan itu karena tidak ada kalimat sebelumnya kan. Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf, jangan bil idhafah. Karena sebagian mengi'rab bil idhafah, itu kurang tepat. Yang tepat majrurun bil mudhaf. Mudhaf nampak enggak dia mudhaf? Mudhafnya nampak enggak? Nampak kan? Berarti amil ma'nawi. Ana sebutin bawah itu. Faedah, i'lam annal mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Karena idhafah itu amil ma'nawi gitu loh. Sedangkan amil mudhaf amil apa? Mudhaf lafzi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Fa hadha huwa sahih. Inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar, mudhaf ilaih itu majrurnya bukan dengan idhafah tapi dengan apa? Mudhaf. Li'annal mudhafa amilun lafzi. Karena mudhaf itu adalah amil lafzi. Sedangkan apa? Wal amil lafzi aqwa minal amil ma'nawi. Mudhaf itu amil lafzi, wal idhafah amil ma'nawi. Paham? Mudhaf amil lafzi, idhafah amil ma'nawi. Sedangkan kaidahnya amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Paham belum? Amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Antum lihat itu. Mudhafnya nampak enggak, Abdurrahman? Nampak. Lafzi atau maknawi berarti? Lafzi. Jadi kalau yang mengungkapkan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah itu lemah pendapatnya. Paham? Yang sahih, yang rajih apa? Majrurun bil mudhaf, la bil idhafah. Mahum insyaallah? Jadi nanti kalau ada i'rab caranya seperti itu. Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Mahum insyaallah? Kalau dulu pernah mengi'rab bil idhafah itu diralat. Diralat, diluruskan. Kenapa? Ini kaidahnya. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Buktinya apa? Buktinya kita lihat buktinya. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada bukan? Mubtada bukan Zaidun? Mubtada khabar Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, mubtadaun marfu'un bil ibtida'. Ibtida' amil apa? Maknawi. Maknawi sudah kita lewati kan? Ibtida' tajarrud. Ibtida' tajarrud itu amil apa? Maknawi. Nah, maknawi enggak nampak kan? Coba kita lihat kekuatannya kalah dengan amil lafzi. Inna, enggak mungkin inna Zaidun. Kalah dia, langsung berubah inna Zaidan. Menunjukkan amil lafzi itu lebih kuat itu loh. Langsung bisa mengubah. Semula kan Zaidun mubtada ya enggak? Marfu'nya dengan apa? Ibtida. Ibtida itu amil maknawi enggak nampak. Terkalahkan dengan amil lafzi inna. Inna nampak enggak inna? Nampak amil lafzi. Buktinya apa kalah itu? Nah ini berubah inna Zaidan. Kalau enggak kalah ya inna Zaidun itu loh. Tapi kan kalah di sini. Menunjukkan amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Itu dihafal itu. Al-amilul lafzi aqwa minal amil maknawi.
Mahum insyaallah? Amil lafaz itu lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Mahum insyaallah? Ihsan. Mahum? Ewa, perhatian baik-baik. Makhfud min huruf, yang dijar dengan huruf. Huruf di sini masih huruf jar. Huruf jar, huruf qasam masuk juga. Nahwu Muhammadun fil masjidi ma'ruf. Al masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Faham insyaallah? Yang ketiga ini yang perlu diluruskan juga. Mahfudun bitab'iyah. Dia mahfud karena mengikuti sebelumnya. Dia majrur karena mengikuti sebelumnya. Contohnya, marartu bi Muhammadin as-salihin. As-salihin majrur enggak? Majrur. Kata mereka majrurun bitab'iyah kata mereka. Tapi yang sahih, dia majrurnya apa? As-sahih annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. As-sahih annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Artinya apa? Yang sahih dia ini majrur dengan sebab apa? Huruf yang mengejarkan isim yang diikuti. Sebabnya ini. Sebabnya huruf ba ini. Coba bayangkan, tanpa huruf ba bisa majrur enggak? Bisa majrur enggak tanpa huruf ba? Enggak bisa. Jadi dia majrurnya bukan apa? Tab'iyah, bukan karena semata-mata mengikuti sebelumnya, bukan, tapi karena apa? Karena huruf jar yang mengejarkan isim sebelumnya. Faham belum? Jadi kesimpulannya ada berapa sih? Makhfudat itu ada dua saja. Majrurun bil mudhaf, majrurun bil huruf. Sudah selesai. Itu kesimpulannya. Yang sahih ada dua aja. Majrur dengan mudhaf yaitu mudhaf ilaih, sama majrur dengan huruf yaitu huruf jar. Faham? Ini pun juga tadi yang sahih apa tadi yang sahih? Majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia itu majrur dengan sebab yang mengejarkan isim yang diikuti. Sekarang isim yang diikuti mana? Muhammadin. Dijarkan dengan apa? Ba. Selesai. Faham belum? Ya kalau mengerop seperti biasanya. As-sanihin na'tun. Na'tun ala Muhammad, na'tun ala majrur, majrur misluhan itu. Mahum insyaallah? Ewa. Syurut al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Syarat-syaratnya penting. Antum terapkan ketika pemula, ketika berikutnya dan ketika nanti. Sama aja. Syarat-syarat mudhaf dan mudhaf ilaih. Untuk mudhafnya, ayyakunal mudhafu khaliyan minat tanwin. Mudhaf itu harus kosong dari tanwin, enggak bertanwin. Antum kok mentanwin mudhaf itu gagal paham. Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun. Fa idza matarani fala tahilla makaniya. Artinya apa? Seakan-akan aku itu tanwin, kamu mudhafnya. Nah, kapan kamu jumpai aku, enggak aku halalkan tempatku. Maksudnya kapan ada mudhaf, tanwin itu enggak halal di situ. Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun. Seakan-akan aku ini tanwin, kamu itu idhafah. Fa idza matarani, kapan saja engkau melihatku, fala tahilla makaniya. Enggak aku halalkan tempatku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau ada tanwin, kok datang mudhaf, enggak halal tanwinnya, dibuang tanwinnya. Faham maksudnya? Itu. Kalau enggak ada mudhaf, baru tanwin. Nah itu lihat. Khaliyan min tanwin, kosong dari tanwin. Kedua, ayyakunal mudhafu khaliyan minal al. Khaliyan min al. Mudhaf itu harus kosong dari al, enggak boleh ada alnya, enggak boleh, haram. Faham ya? Ini mudhaf yang bagaimana? Mudhaf yang sekarang kita kenal dengan mudhaf apa namanya? Mudhaf ma'nawi. Karena mudhaf ma'nawi ada maknanya. Nanti ada mudhaf lafzi di dalam mutamimah nanti. Kalau mudhaf lafzi itu nanti boleh kasih al. Boleh kasih al, yaitu isim fa'il. Dalam Al-Qur'an ada kan wal muqimis shalah, wal muqimis shalah. Itu kan mudhaf ilaih, itu ada al-muqim. Belum? Itu nanti maksudnya mudhaf lafzi, itu nanti aja pembahasannya. Sekarang enggak usah dicabangkan dulu, itu di mutamimah nanti. Mudhaf itu ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Yang kita bahas yang ma'nawi. Faham belum? Ada makna min, makna lam, makna fi. Yang ketiga, ayyakunal mudhafu ilaih majruran daiman. Mudhaf ilaih harus majrur selama-lamanya, enggak ada marfu' wala mansub. Mudhaf ilaih majrur selama-lamanya. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat, perhatikan baik-baik yang terakhir ini. Mudhaf. Mudhaf itu terbagi menjadi tiga. Mayuqaddar bilam, mayuqaddar mimin, mayuqaddar fi. Pertama, mudhaf yang ditakdirkan ada lam di situ. Contohnya qalamu Muhammadin, ay qalamun li Muhammadin. Pena miliknya Muhammad. Yang seringnya antum artikan penanya Muhammad. Kitabnya Muhammad itu yang mana lam. Faham belum? Mafhum Ibrahim? Yang kedua, khatamu hadidin. Ini maknanya apa? Min di sini. Takdirnya min. Takdirnya khatamun min hadid. Cincin terbuat dari apa? Besi. Yang ketiga mayuqaddar bifi. Yang ketiga ini
yang ditakdirkan dengan fi. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, bal makrul lail. Bal makrul lail, bahkan makar yang terjadi di malam hari. Ai makrun fil laili. Mahum insyaallah. Ayo na'am, berarti kesimpulannya makhfudat ada berapa? Dua saja. Makhfudun bil mudhaf, makhfudun bil huruf. Adapun yang ketiga ini, tab'iyah ini yang sahih, majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia itu majrur dengan apa? Dengan huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Faham insyaallah? Ayo. Adapun idhafah majrurun bil idhafah, itu yang sahih majrurun bil mudhaf. Karena idhafah amil ma'nawi, sedangkan mudhaf amil lafzi. Kaidahnya apa? Wal amilu lafzi aqwa minal amil al ma'nawi. Mahum insyaallah ini. Ini pahami baik-baik ya. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Huruf qasam masuk dalam huruf jar karena juga mengejarkan wallahi, billahi, tallahi. Mahum insyaallah. Berarti kalau sudah mafhum, enggak ada iskal atau mafhum? Mafhum insyaallah? Antum paham? Antum? Berarti kalau sudah paham semuanya, alhamdulillah sudah kita selesaikan matan jurumiyah. Matan jurumiyah sudah kita selesaikan, tinggal nanti antum setoran yang terakhir yang belum setoran, yang belum hafal total ya nanti nyusul sambil kita mempelajari kitab setelahnya ini insyaallah, kitab Taisir Rabbil Alamin fi Tashilin Nahwi lil Badiin. Ini ada 2 jilid, tapi jilid pertama. Insyaallah nanti antum enggak usah mikir bayarnya berapa, gratis insyaallah. Paham ya? Gratis dibagikan satu persatu cuma-cuma. Cuman warnanya beda. Ini warnanya hijau, punya antum mungkin dibikin agak merah-merah kehitaman itu. Sengaja dibikin beda biar terbedakan. Paham ya? Ayo. Insyaallah nanti dibagikan satu persatu, yang masih mau ikut, yang enggak ikut enggak masalah juga, enggak maksa. Paham ya? Ini nanti lebih mudah. Dalam artian apa? Sudah paham di sini, ini mudah semuanya. Nanti ada latihan-latihan seperti ini, ada dikerjakan PR, itu harus dikerjakan juga. Nanti bisa cek, diteliti bagaimana perkembangannya. Karena sistemnya ini soal jawab. Pertanyaan, jawaban. Ma huwa nahwu? Al-jawab, ada jawabannya sekalian. Baru nanti ada latihan. Paham maksudnya ya? Ini 2 jilid, ini jilid pertama, jilid kedua nanti. Paham ya? Yang belum selesai matanya, na'am barakallahu fikum, setelah ayat tasyrik nanti insyaallah kita langsung membaca aja hari Selasa nanti kalau misalkan memungkinkan langsung baca ya kitab ini insyaallah, semoga sudah jadi fotokopiannya. Adapun yang belum selesai, kalau masih mau ikut ini enggak masalah, tapi sambil setoran matan. Paham ya, sambil setoran matan ya. Nah, karena ini sudah selesai alhamdulillah. Nanti yang ini na'am barakallahu fikum bagi para pemula cuman ringkas, mudah dipahami dan bisa dikatakan lebih lengkap. Lebih lengkap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, setelah ini nanti baru insyaallah باذنillah mutamimah atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.